Nah, Bapak Ibu saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Yesus Kristus, puji Tuhan karena kita sudah ada di bulan Maret, bulan ketiga, dan ini pas tanggal 1 kita boleh datang dan beribadah, memuji, memuliakan Tuhan. Dan kita dihantarkan dalam sebuah perenungan di Minggu Sengsara Tuhan Yesus yang ketiga ini mengenai kesetiaan kepada Kristus. Bagaimana kita diajak untuk melihat seluruh kesetiaan diri kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan dalam seluruh tindakan beriman kita, di tengah-tengah kehidupan kita bersama keluarga, suami, istri, anak-anak, bahkan di tengah panggilan, tugas dan tanggung jawab kita sebagai pendeta, penatua, syamasi, tapi juga sebagai badan pelayan unsur, tapi juga dalam seluruh profesi, tugas dan tanggung jawab di mana saja kita berada. Bagaimana kesetiaan kita itu yang kita kerjakan untuk Kristus. Dan kesetiaan kita ini ada di tengah sebuah situasi dunia yang penuh dengan godaan, ya. Dunia yang penuh dengan berbagai persoalan-persoalan, bahkan penuh dengan pengkhianatan di tengah-tengah seluruh keberadaan hidup ini. Dan tentu pasti kita punya pengalaman pernah mengalami sebuah pengkhianatan. Dan pengkhianatan ini selalu terjadi di sekitar kehidupan kita dari orang-orang yang sangat dekat dengan kita, ya. Pasti ada yang pernah mengalami pengkhianatan dalam rumah tangga mungkin, yang terus bergumul dengan situasi dirinya dalam pengkhianatan yang dialami olehnya sebagai seorang manusia. Tapi juga mungkin ada yang pernah mengalami pengkhianatan di tengah relasi hidup seorang akan yang lain, dari teman dekat, tetangga, dan lain sebagainya. Bahkan di tengah tugas dan kerja, pasti kita pernah mengalami apa yang namanya pengkhianatan itu. Dan pengkhianatan itu selalu menimbulkan luka yang dalam hati, dan kadangkala memang itu sulit disembuhkan. Dorang bilang sakitnya tuh di sini, ya, sakitnya di hati begitu. Ketika kita mengalami sebuah pengkhianatan yang luar biasa. Dan disitulah kita diajak untuk bagaimana menunjukkan kesetiaan diri kita kepada Kristus yang menolong kita dalam semua situasi perjalanan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Dan inilah yang sedang disaksikan dalam Injil Markus pasal 14 ayat 10 sampai ayat 21. Bagaimana situasi pengkhianatan yang dialami oleh Kristus dari salah satu muridnya, dari 12 murid Yesus itu, yaitu Yudas Iskariot. Diperlihatkan dalam bagian ini ayat 10 sampai ayat yang ke-11, bagaimana Yudas melakukan kompromi dengan para imam-imam kepala. Dia datang berjumpa dengan mereka dan dia hendak menyerahkan Yesus kepada mereka. Bayangkan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Yesus Kristus, Yudas yang selalu duduk bersama dengan Yesus, yang selalu mengikuti Yesus dalam seluruh pengajaran-pengajaran yang dikerjakan oleh Yesus. Betapa sakitnya ketika dia melakukan sebuah pengkhianatan terhadap Yesus yang adalah gurunya itu. Dia datang dan bertemu dengan para imam-imam kepala dengan maksud untuk menyerahkan Yesus kepada mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, perjumpaan Yudas bersama dengan para imam-imam kepala ini membuat mereka sangat bergembira, karena sesungguhnya para imam-imam kepala ini mereka ada dalam rencana strategi untuk bagaimana menangkap Yesus. Dan Bapak Ibu yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam bagian ini diperlihatkan kepada kita bahwa Yudas menyerahkan Yesus kepada para imam-imam kepala ini hanya karena uang, hanya karena supaya dia bisa mendapatkan uang. Dikatakan pada ayat 11, mereka sangat gembira waktu mendengarnya dan mereka berjanji akan memberikan uang kepadanya.
Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian ini memperlihatkan kepada kita bahwa karena uang bisa saja kita mengkhianati orang-orang yang ada di dekat kita. Karena uang kita bisa saja menjual kasih Kristus itu kepada orang lain yang tidak mengasihi Kristus dalam hidup ini. Dan karena berbagai hal pula kita bisa menjual iman kita kepada orang lain, jabatan, kedudukan, dan lain sebagainya. Dan kita bisa berkompromi dengan orang-orang yang hendak melakukan kejahatan dalam seluruh kehidupan mereka. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, proses pengkhianatan yang dikerjakan oleh Yudas bagi Yesus ini sedang berlangsung ketika mereka ada di Yerusalem dalam perayaan Hari Raya Roti Tak Beragi, ya. Peristiwa ini terjadi pada saat mereka memasuki Yerusalem dan mereka ada bersama dalam perayaan Hari Raya Roti Tak Beragi. Apa itu Hari Raya Roti Tak Beragi, Bapak Ibu? Hari raya memperingati pembebasan bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir, dan itu dirayakan 7 hari setelah Paskah yang boleh terjadi dalam kehidupan umat Israel itu. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, dalam situasi pengkhianatan yang dilakukan Yudas, Yesus tetap ada dalam kesetiaannya sebagai seorang guru, mengendalikan seluruh relasi hidup semua murid pada waktu itu. Sehingga ketika mereka ada dan murid-murid bertanya kepadanya, "Guru, ya, tunjukkan kepada kami tempat untuk bagaimana kami mempersiapkan Paskah, perjamuan Paskah bagimu." Dan Yesus boleh memberitahukan bagaimana seharusnya para murid ini mereka melakukan persiapan dalam memasuki perjamuan Paskah bersama dengan Yesus. Yesus menyuruh 2 murid untuk pergi ke kota dan akan bertemu dengan seseorang yang memikul kendi dan mengikuti dia. Disitulah mereka akan menyediakan tempat untuk melakukan perjamuan Paskah. Dan Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, pada ayat 12, ayat 13 dan seterusnya sampai ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan bahwa persiapan perjamuan Paskah itu boleh disiapkan, dan Yesus dan murid-muridnya datang dan mereka hendak makan dan perjamuan Paskah. Dan dalam persekutuan mereka itulah Yesus secara terbuka memberitahukan kepada mereka semua, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku, yaitu dia yang makan dengan aku." Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian ini memperlihatkan kepada kita bahwa sesungguhnya Yesus adalah Tuhan yang sangat mengetahui segala rahasia yang hendak dikerjakan oleh salah satu murid, yaitu Yudas ini. Dan ini memberikan pengetahuan kepada kita bahwa Yesus itu mengetahui siapa diri kita. Dia tahu seluruh pikiran kita. Tidak ada yang dapat kita sembunyikan di mata Yesus, karena Yesus adalah seorang yang memiliki kuasa. Dia adalah Tuhan yang sedang hadir dalam tugas dan karya Allah bagi dunia ini. Dia tahu bahwa Yudas sedang hendak mengkhianati dia. Memang pada pernyataan ini Yesus tidak serta-merta langsung memberitahukan kepada Yudas, tapi Yesus membuat murid-murid ini ada dalam sebuah kesadaran, ya, siapa yang hendak berlaku curang atau mengkhianati Yesus. Dan mereka bertanya-tanya, "Bukan aku ya Tuhan?" Ya, "Bukan aku ya Tuhan?" Sebenarnya dalam situasi ini Yudas harus jujur, ya. Kalau dia sebagai murid yang baik, ya, dia harus bilang, "Guru, ampuni saya karena saya sudah salah melangkah." Tapi pengakuan terhadap sebuah kesalahan itu, ini sesuatu yang sulit dilakukan oleh manusia, ya. Orang mau mengaku dompu salah itu sesuatu yang sulit sekali, ya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, selanjutnya Yesus memberitahukan
Orang itu ialah salah seorang dari kamu yang 12 ini, ya. Dia yang mencelupkan roti ke dalam satu pinggang dengan aku. Nah, Bapak Ibu, pernyataan Yesus ini sebenarnya sedang menunjuk langsung kepada Yudas yang melakukan tindakan ini dalam seluruh kebersamaan itu. Dan bagian ini memang benar-benar dirasakan oleh Yesus sebagai seorang yang siap masuk dalam rencana Allah, dalam kehadirannya di tengah-tengah dunia untuk menyelamatkan melewati jalan penderitaan dan kesengsaraan itu. Tapi teguran keras yang disampaikan oleh Yesus dalam situasi itu adalah, dia berkata, anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia, akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Artinya bahwa Yesus mau bilang bahwa memang Yesus ada di dalam rencana Allah, tapi siapa yang terlibat dalam rencana kejahatan, dia akan mengalami kecelakaan, atau lebih baik dia tidak boleh dilahirkan di tengah-tengah dunia ini. Nah, Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, bagian pembacaan ini hendak membawa kita untuk ada dan dalam beberapa pengajaran rohani yang boleh menolong kita untuk dapat menjalani hari-hari kehidupan kita di tengah-tengah dunia ini. Hal yang pertama adalah dalam seluruh perjalanan kehidupan ini, kita harus belajar dari kesetiaan Yesus dalam seluruh tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan Allah untuk kehadirannya di tengah-tengah dunia ini. Walaupun dia ada dalam situasi pengkhianatan oleh salah satu muridnya, dia tetap menunjukkan kesetiaannya. Dia tidak mundur selangkah pun untuk masuk di dalam rencana Allah, dalam penderitaan dan kesengsaraan, bahkan jalan salib yang harus dia lewati. Dia tetap siap menghadapi situasi penderitaan dan kesengsaraan itu. Bagian ini membawa kita untuk mengerti bahwa teladan kesetiaan Yesus ini harus menjadi teladan hidup kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Yesus. Yudas mengkhianati Yesus, Petrus menyangkal Yesus. Itu menunjukkan ketidaksetiaan diri mereka sebagai murid Tuhan atau sebagai manusia. Tapi Yesus menunjukkan kesetiaannya sebagai anak Allah yang hadir dan menyelamatkan setiap manusia di tengah dunia ini. Bagian ini menjadi pengajaran bahwa kesetiaan kepada Kristus itu menjadi bagian yang harus kita kerjakan dalam seluruh panggilan hidup kita di tengah-tengah dunia ini. Walaupun kita ada di tengah godaan pengkhianatan di sekitar hidup kita. Kadangkala ada misalnya istri yang dikhianati oleh suami. Ada yang tidak setia toh? Ada yang bilang begini, biar sudah, kasih tinggal dia sudah. Lebih baik saya sendiri daripada saya disakiti. Tapi waktu menikah itu bilang apa Hanya maut yang memisahkan, ya. Apapun yang terjadi dalam susah maupun senang, dalam sehat maupun sakit, dalam kuat maupun lemah, tetap kita setia, ya. Tapi itu akan diuji, ya, dalam perjalanan ini. Dan saat ini kita sedang diperhadapkan dengan sebuah kondisi banyak rumah tangga Kristen yang sedang ada di ambang kehancuran karena ketidaksetiaan, ya. Saya berharap di Yahim tidak ada, ya, semua setia-setia, ya. Suami tetap mencintai istri, istri tetap setia mencintai suami. Apapun yang terjadi, mau makan sayur sajakah, mau makan nasi sajakah, ya, tidak berpikir untuk mengkhianati rumah tangga. No? Kadangkala karena istri uang belanja kurang, itu bisa saja bilang, kok laki tidak bisa kasih uang banyak, jadi biar sudah happy cari laki yang lain. Nah, ini bahaya, Kalau begitu laki bilang apa? Sambil parang potong kol lagi. Oh mau, ya? Nah. Ya, Yesus tetap setia walaupun dia dikhianati oleh Yudas, ya. Ya, jadi kalau saat ini ada yang sedang dikhianati, tetap setia.
Kesetiaan Yesus juga menjadi pelajaran bagi kita yang menerima tugas dan tanggung jawab sebagai pendeta, penatua, dan syemasi. Walaupun di tengah-tengah seluruh panggilan ini ada godaan pengkhianatan, ada orang-orang yang tidak setia mendengar kita, ada orang-orang yang mungkin mencibir kita, ada orang-orang yang mungkin mengatakan kata-kata yang menyakitkan hati kita, tapi kita tetap setia dalam panggilan Tuhan atas diri kita. Memang di tengah panggilan ini kita tetap menghadapi banyak hal. Yesus saja datang dalam rencana Allah menyelamatkan dunia ini. Jalan yang harus dia lewati adalah penderitaan dan kesengsaraan. Apalagi kita yang dipanggil sebagai manusia dalam panggilan sebagai pendeta, penatua, syemasi. Kita tetap harus sabar, setia di tengah tugas ini. Jangan sedikit-sedikit saya berhenti baru dapat arahan sedikit tegas dari pendeta, langsung majelis bilang, ya pendeta kok kerja sendiri. Biasa begitu. Satu kali ada majelis bilang per saya, pendeta saya mau berhenti dari majelis, silakan. Begitu toh, itu jalan yang kau pilih toh. Bukan saya yang panggil kamu. Kan begitu. Yang panggil engkau adalah siapa? Tuhan. Dan engkau merespon panggilan itu, dan engkau tahu bahwa panggilan itu sampai 5 tahun. Ya, harus setia. Ada juga sab majelis bilang, aduh Pak Pendeta saya mau melayani tapi sapu laki ini berselingkuh kiri kanan. Saya tidak mampu menghadapi perselingkuhan suami saya. Saya bilang, iyo tidak apa-apa, ada Tuhan yang menolong engkau. Engkau harus bisa melihat mujizat. Alkitab itu jelas toh. Kalau kita setia, Tuhan akan membela kita. Ya jangan kau urus kau suami, nanti Tuhan yang urus dia. Kan begitu. Kalau Tuhan yang urus begitu, Alkitab bilang apa? Orang yang berbuat zina akan dilemparkan di ranjang orang sakit. Dan kalau dia tidak mau bertobat lagi, dia akan, anak-anaknya akan kumatikan. Itu kebenaran firman. Jadi dalam mengerjakan tugas-tugas pelayanan ini kita berdiri di atas kebenaran firman yang menolong kita untuk tetap setia kepada Kristus di tengah semua godaan-godaan yang datang dan menghampiri kita. Dan bentuk kesetiaan-kesetiaan kepada Kristus ini harus kita wujud nyatakan dalam seluruh relasi hidup kita, di mana saja kita berada. Ya. Setia menjadi teman yang baik. Walaupun dalam relasi hidup sebagai tetangga dia selalu menyakiti kita, tapi kita selalu menyapa dia. Ya penting toh, terpapa. Kadangkala tetangga su bikin sakit sudah pele samping kiri tidak boleh bakuliang. Apalagi rumah BTN Bapak Ibu Rumah BTN itu sudah bisa langsung sekat sini supaya saja urusan dengan dia. Ya kita tetap setia menunjukkan nilai kekristenan kita kepada orang-orang yang memang mungkin saja ya sedang menyakiti hati kita, sedang mengecewakan kita di tengah-tengah seluruh perjalanan hidup ini. Dan kita tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan yang selalu ada dan memberikan kelegaan di tengah-tengah seluruh kehidupan ini. Sehingga Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Yesus Kristus, di minggu sengsara Tuhan Yesus yang ketiga ini, kalau ada di antara kita yang sedang ditantang untuk tetap menunjukkan kesetiaan kita kepada Kristus dalam semua godaan-godaan yang terjadi, ya, mari kita tetap bertahan dalam kesetiaan kita. Bagian ini juga membawa kita untuk belajar bahwa kita tidak boleh menjadi seorang pengkhianat dalam seluruh relasi hidup kita di mana saja kita berada. Ya, kadangkala bagian ini sulit ya Bapak Ibu. Ada bersama-sama dengan misalnya ya dalam kelompok majelis. Kadangkala ada yang mengkhianati kelompok kita. Percakapan yang harus menjadi rahasia terada, dia tidak bisa simpan, dia buka di tempat lain, jual ketong lagi. Sampai di sana bilang itu pendeta yang bilang, oh serangan datang ke pendeta. Ini bagian-bagian ya. Kadangkala itu pengkhianatan itu terjadi. Di depan senyum tapi di belakang apa? Atur strategi. Pergi berkompromi. Itu kadang-kadang terjadi di ini majelis rayon dorang. Kalau ketong bicara di sini, dong pergi bakar rayon sana, rayon mulai serbu kitong di sini.
Ya, itu pengkhianatan di tengah panggilan. Ya, saya berharap di Yahim ini tidak ada yang begitu-begitu. Semua harus satu korps begitu, jaga, ya, jaga supaya bagaimana persekutuan ini tetap kokoh di dalam Tuhan. Bagaimana kita terus ada dan menjaga pelayanan kita, ya, di tengah-tengah persekutuan ini. Ya. Kadang-kadang juga ada yang suka mengkhianati. Ada cerita di tempat lain, ada ketemu pendeta di Yahim itu begini, atau pendeta di Suara Beala itu begini, dia begini dan lain sebagainya. Aduh, betapa sakitnya ya kalau pendeta dengar. Ya. Dan ini bagian yang hari ini ketong belajar. Ya. Yudas duduk sama-sama dengan Yesus, sama-sama dengan teman-temannya yang lain, tapi dia bisa pergi berkompromi dengan orang-orang yang hendak membinasakan Yesus, tidak menerima kehadiran Yesus, ya, di tengah-tengah kehadirannya untuk menyelamatkan dunia ini, ya. Jadi kita harus seia, sekata, seperasaan, sepenanggungan dalam seluruh tugas dan tanggung jawab ini, supaya pelayanan ini tetap maju bersama, ya. Jadi jangan jadi pengkhianat, ya. Jadi jangan suka jadi orang yang dipakai iblis untuk mengkhianati orang lain, ya. Kadang juga ada yang mengkhianati pasangannya. Ada yang bilang, aduh pendeta, masa dia pergi cerita saya begitu hebat di dia selingkuhan sana. Ya, ada juga pasangan yang mengkhianati pasangannya dengan menceritakan segala hal. Ya, ini bagian yang juga tidak boleh, ya. Susah senang harus rasa sama-sama. Ada yang curhat, dia pelaki bilang, dosa pelaki itu dia tidak mampu, ya, dia tidak bisa kasih uang pada saya, ya, dia berbeda ya dengan dia suami. Bagaimana itu, ya? Itu mengkhianati, ya, tidak menjaga rahasia kehidupan keluarga. Jadi hari ini ketong belajar Yudas yang mengkhianati ini, jangan ketong ada pada posisi Yudas. Nanti ketong dibilang, Yudas masa kini begitu, ya. Kau ganti nama saja. Kau punya nama Heldi tapi kau ganti Yudas saja. Begitu, ya. Dan bagian ini menolong kita untuk juga mengerti bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Tuhan itu tahu segala sesuatu dalam hidup ini. Tidak ada yang tersembunyi. Dia tahu apa rancangan-rancangan kita dalam seluruh alam pikir kita di tengah-tengah dunia ini, ya. Tuhan tahu Yudas mau mengkhianati dia. Tuhan tahu Yudas mau menyerahkan dia. Dan dalam hidup ini Tuhan juga tahu, ya. Sehingga dalam minggu-minggu sengsara ini, apapun yang sedang kita alami, entah kita sedang mengalami penderitaan, entah kita sedang mengalami sakit penyakit, Tuhan tahu bagaimana Dia mengeluarkan kita dari segala penderitaan dan kesengsaraan itu. Tapi juga ketika kita sedang berpikir hal-hal yang buruk dalam pikiran kita, Tuhan juga sedang tahu apa yang sedang kita rancang dalam hidup ini. Jadi jangan berancang yang buruk-buruk kepada orang lain. Pasti Tuhan akan berperkara dengan kita, ya. Tuhan akan bilang kepada kita, lebih baik dia tidak boleh lahir di tengah-tengah dunia ini, ya. Atau celakalah dia, ya. Karena dia merancang selalu hal-hal yang buruk dalam hidupnya, dalam pikirannya, dalam pelayanannya, ya. Jadi mari kita tidak boleh merancang hal-hal yang buruk, karena Yesus tahu apa yang kita pikirkan dalam hidup ini. Kiranya firman ini memberkati semua kita untuk tetap setia dan tetap meneladani kesetiaan Yesus dalam hidup ini. Amin.